Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersolawat kita kepada Nabi yang namanya sering disebut-sebut oleh penduduk langit maupun penduduk bumi. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk pada hari ke-17 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sobat muslim dimanapun Anda berada. Berbicara tentang nuzulul Quran, ada dua kata yang ada pada nuzulul Quran. Yang pertama adalah nuzulun, yang kedua Al-Quran. Nuzul artinya habata, artinya turun. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Sobat muslim dimanapun Anda berada. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran yang mana ada Al-Furqan di sana, ada pembeda di sana, ada wa bayyinatin minal huda, penjelasan-penjelasan, perbedaan-perbedaan, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pada surat Al-Alaq. Pada waktu ketika malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu malaikat Jibril menyamar menjadi seorang pria yang gagah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia katakan pada waktu itu di Gua Hira, dan malaikat Jibril katakan, "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Nabi menjawab, "Ma ana biqari." Sesungguhnya saya tidak bisa membaca. Terus dilanjutkan oleh malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Sampai ketiga kalinya, "Iqra ya Muhammad." Ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang pilihan, orang pintar. Tapi dalam hal ini adalah suratan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi disebut juga ummiyun, orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa demikian? Ini adalah suratan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW dikatakan ummiyun, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu pun masih ada kaum Quraisy mengatakan, mengejek bahwasanya Al-Quran adalah buatan Nabi. Apalagi Nabi SAW pandai menulis, pandai membaca. Itu semua adalah karangan daripada Nabi SAW. Ini yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Maka dari itu Nabi dikatakan ummiyun. Ini adalah hikmah dari semuanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ummi. Kemudian Al-Quran juga tadi diturunkan secara berangsur-angsur dari ayat
ayat ayat 1 sampai 5 pada surat Al-Alaq dikatakan oleh malaikat Jibril pada lanjutan cerita tadi, inna anzalnahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaqah iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang kedua, Al-Qur'an diturunkan, selain Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur, Al-Qur'an juga diturunkan secara keseluruhan, secara langsung, yaitu 30 juz. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadr ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar, Nabi SAW menjelaskan lebih lanjut pada hadis yang lain. Kapan itu malam Al-Qadar? Yaitu Al-Ashrul Awakhir min Ramadan. 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Bisa 21, bisa 23, 25, 27, 29. Dikatakan malam-malam ganjil. Ada juga mengatakan Al-Quran turun secara keseluruhan di malam 24. Wallahu a'lam. Sobat muslim dimanapun Anda berada, selanjutnya Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Al-Quran tadi diturunkan berangsur-angsur dari surat Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu pada malam 17 Ramadan. Maka dari itu nuzul Quran di 17 Ramadan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami turunkan Al-Quran dan kami jaga Al-Quran tersebut. Maka dari itu ada orang yang ingin menyerupai, ingin menyamakan Al-Quran dengan kalamnya, dengan perkataannya. Maka dari itu terbantahkan, tidak akan bisa mengalahkan atau menyaingi Al-Quran. Ini adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran juga, anak-anak sekalian, Al-Quran juga merespon dari berbagai kejadian yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, ketika istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah meninggal, wafat. Kemudian tak lama kemudian Abu Thalib, pamannya, wafat pada tahun yang sama, pada bulan yang tidak begitu jauh. Ini dinamakan Amil Husni, tahun kesedihan bagi Nabi SAW. Maka dari itu respon dari Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi SAW, yaitu dengan memperjalankan Nabi. Asra bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Lailan, perjalanan malam. Maka dari itu ini adalah hiburan daripada Nabi SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, selaku orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita isi Ramadan yang penuh berkah ini, Ramadan yang penuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sabiqum bil khairat, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersedekah kita di bulan Ramadan, membaca Al-Quran kita di bulan suci Ramadan, berpuasa kita dengan kualitas yang terbaik di bulan suci Ramadan. Sabiqum bil khairat, Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka dari itu bacalah Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran ini akan memberi syafaat bagi siapa yang membacanya. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran. Maka dari itu kita hiasi rumah kita. Kita hiasi masjid-masjid kita dengan Al-Quran, supaya nantinya Al-Quran bisa menjadi sahib kita, menjadi teman kita dalam setiap waktu untuk membacanya. Apalagi di bulan suci Ramadan, bulan
penuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari hikmah yang ada pada nuzulul Quran ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.